Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Sun Peng berubah menjadi kilat emas dan langsung menuju pintu keluar dengan kecepatan penuh. Segera, pintu masuk sudah terlihat. Tetapi pada saat ini, gerakan maju Sun Peng tiba-tiba berhenti, matanya melebar, dan dia melihat ke depan dengan kaget. "Mengapa kau tidak pergi?" Tan Xiaomo berkata dengan bingung. Sebelum dia selesai berbicara, seperti Sun Peng, matanya melebar karena terkejut. Dia melihat posisi keluar di udara, dan pada saat ini, ada jaring hitam yang sangat besar. Jaring hitam menutupi langit dan matahari, dan ditutupi dengan titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap titik kecil adalah petapa dengan aura yang kuat. Dilihat dari pakaian mereka, mereka berasal dari suku Tianhai. Di atas jaring hitam itu, ada banyak mayat berdarah yang tergantung terbalik. Seperti serangga kecil yang terperangkap dalam jaring laba-laba, sekilas terlihat mengejutkan. Mereka yang mati termasuk mahasiswa pengajar dari perguruan tinggi besar dan penduduk asli di alam rahasia. Semua mayat digantung terbalik di jaring hitam yang tergantung di langit, memberikan perasaan menakutkan yang tak terhingga kepada orang-orang. Hei sialan, Li Longxing sangat marah ketika dia melihat jaring hitam yang menutupi seluruh pintu keluar. Tanpa diduga, bajingan Hei itu begitu licik dan memasang jaring di pintu keluar terlebih dahulu. Ini sama sulitnya dengan pergi ke langit untuk keluar. Namun, situasinya kritis sekarang, dan Li Longxing tidak terlalu peduli lagi. Apapun yang terjadi, dia harus segera keluar bersama semua orang. Jika tidak, Hei dan yang lainnya dari belakang akan menyusul, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sebelumnya, saat merebut senjata Hongzi Dao, Li Longxing dapat menggunakan batasan di sana untuk melawan musuh. Namun di sini, tidak ada kondisi seperti itu. Begitu mereka benar-benar saling berhadapan, mereka bukan tandingan Hei. Memikirkan hal ini, Li Longxing berteriak, "Qian, kalian bergabung denganku dan buka pintu keluar dengan segenap kekuatan." Baik, Tan Qian dan yang lainnya segera berpikir, dan aura di tubuh mereka melonjak. Saat Li Longxing memimpin, Tan Qian dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan magis mereka dan menyerang jaring hitam besar dengan seluruh kekuatan mereka. Boom! Jaring hitam bergetar hebat, dan beberapa benang hitam putus dengan cepat. Beberapa anggota suku Tianhai yang berdiri di belakang benang hitam juga berteriak dan terjatuh. Jaring hitam yang tidak bisa ditembus itu dengan cepat terbuka dengan lubang kecil. Li Longxing hendak memerintahkan semua orang untuk segera keluar. Namun pada saat ini, sebuah suara tua menggelegar, "Pertahankan dengan segenap kekuatan." Saat suara itu bergema, kabut hitam tebal menyebar dari jaring hitam. Dalam sekejap mata, benang hitam yang putus telah diperbaiki. Sial, Li Longxing mencibir. Saat kabut hitam memenuhi udara barusan, dia telah menemukan melalui mata kekacauan bahwa jaring hitam besar itu sebenarnya adalah senjata sihir tingkat tinggi. Setidaknya, itu telah mencapai tingkat Tao kelas menengah. Terlebih lagi, harta karun itu terutama untuk pertahanan. Jenis senjata ajaib dengan satu atribut ini adalah yang paling merepotkan. Meskipun memiliki kekuatan serangan yang kecil, ia dapat meningkatkan kekuatan pertahanan secara signifikan. Yang lebih merepotkan lagi adalah jika anggota suku Tianhai itu bersembunyi di balik jaring hitam, akan sulit baginya untuk membunuh mereka dengan mudah. Jika dia ingin menghancurkan jaring hitam itu dengan cepat, dia memerlukan seseorang untuk melancarkan serangan ke sisi berlawanan dari jaringan hitam dan bekerja sama dengannya di dalam dan di luar. Tapi sekarang, mereka semua terjebak di sini, dan hal itu tidak mungkin dilakukan. Memikirkan hal itu, Li Longxing berteriak keras, "Qian, semua orang akan bergabung denganku untuk menyerang suatu titik dengan gila-gilaan nanti. Hancurkan celah kecil dulu. Aku akan bergegas melewati celah itu dan membunuh mereka semua." Baik, Tan Qian dan yang lainnya mengangguk tanpa ragu-ragu. Kita semua adalah orang pintar, jadi kita tentu memahami bahwa ini adalah cara terbaik untuk keluar dari masalah saat ini. Mulai, Li Longxing menjabat tangannya dengan santai, dan kuali api ilahi 9 naga melayang. Dengan jari mengarah ke bawah, auman naga meledak, dan 9 naga api terbang seperti kilat dan menghantam ke depan.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tan Qian melambaikan tangan gioknya, dan udara sedingin es yang megah memenuhi udara, membentuk es udara dingin setebal lengan, mengikuti di belakang. Xie Mengting juga menyerang dengan seluruh kekuatannya. Di tengah raungan di tubuhnya, Great Pil semi-ilusi muncul dengan cepat di atas kepalanya. Akar roh jasmani muncul dan seketika menjadikannya aura melonjak, dan ketika dia menunjukkannya, aroma ramuan memenuhi udara, berubah menjadi kekuatan magis yang menakutkan, dan mendarat di titik di mana 9 naga bertabrakan. Tan Saomo tidak terlalu kuat, tapi dia tidak mau ketinggalan dan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Sun Peng membuka mulutnya dan menyembur keluar, dan lautan api memenuhi langit, menyala dengan dahsyat pada saat itu. Semuanya berkonsentrasi menjaga titik itu dan jangan biarkan mereka lolos. Jeritan dan raungan terus terdengar dari sisi lain jaring hitam. Saat jaring hitam bergetar hebat, titik yang diserang bersama oleh Li Longsing dan yang lainnya terus-menerus robek, diperbaiki, robek lagi, dan diperbaiki lagi. Anggota suku Tianhai terus berjatuhan satu per satu. Tetapi ketika satu orang mati, orang lain dengan cepat mengambil alih, sepenuhnya menghalangi hal itu. Dalam waktu kurang dari 10 napas, lebih dari 50 anggota klan tewas. Namun, orang-orang dari suku Tianhai itu sepertinya tidak takut mati, setiap kali ada celah, seseorang akan segera menambalnya. Mata Li Longsing berkilat dingin, dan dia memancarkan sinar pemikiran spiritual untuk memasuki dunia Liontin Giok, meraung dengan marah, orang tua, keluarlah untuk membantu. Desir. Segera, sosok lelaki tua itu muncul dari kuali misterius. Rambut putih, janggut putih, semangat abadi. Wajah tua itu pucat pasi. Apa sih, apakah kau tak punya simpati sama sekali? Aku sudah diperas olehmu akhir-akhir ini, dan kau masih ingin terus melacurkanku tanpa bayaran. Teriak lelaki tua itu dengan marah. Tidak heran dia sangat marah hampir setiap kali Li Longsing menggunakan kuali api ilahi 9 naga, lelaki tua itu membantunya pulih dengan cepat. Belum lama ini, lelaki tua itu sudah beberapa kali sibuk saat merebut senjata Hongzi Dao. Bahkan jika lelaki tua itu mendapatkan banyak buah Tao dan cairan Tao beberapa waktu lalu dan menambahkannya secara gila-gilaan, dia masih tidak dapat menahan tingkat konsumsi Li Longsing. Li Longsing berteriak keras, berhenti bicara omong kosong, situasinya sangat kritis kali ini. Jika kau menolak membantu dan terus bersembunyi, bantuanmu tidak lagi diperlukan di masa depan. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Benarkah? Serius sekali. Li Longsing mengangguk dan dengan singkat menceritakan situasi saat ini. Ada jaring hitam yang menghalangi jalan di depan, dan di belakang ada orang-orang super kuat dari Heihai dan puncak lain dari alam langit melonjak tingkat 9 yang mengejarnya. Wajah lelaki tua itu berubah drastis setelah mendengar itu, dan dia mengerti bahwa masalahnya serius. Seperti yang dikatakan Li Longsing, jika dia tidak membantu sekarang, semua orang akan hancur dan tidak perlu lagi membantu di masa depan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu berhenti berbicara, mengangkat tangannya, dan menekan keluar dengan kuat. Boom! Gelombang energi semegah laut dengan cepat melewati batu giok dan menyatu ke dalam tubuh Li Longsing. Tubuh Li Longsing bergetar, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap mata, dia menerobos alam melonjak tingkat kedua dan memasuki alam melonjak tingkat keempat. Tentu saja ini hanya sementara. Li Longsing tampak aneh, orang tua, kau bisa melakukannya. Kau tidak hanya dapat membantuku memulihkan kultivasi secara instan, tetapi kau juga dapat membantuku meningkatkan kekuatan untuk sementara. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Dulu, orang tua itu hanya untuk membantunya pulih, tapi kali ini, dia secara langsung membantunya berkembang. Orang tua itu menjadi pucat dan berteriak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah menurutmu akan mudah bagiku untuk membantumu meningkatkan secara paksa? Ini hampir membunuhku. Setelah itu, jika kau tidak memberiku 100 kg Tao cair, aku belum selesai denganmu. Keluar. Li Longsing memarahi sambil tersenyum, dan pikiran spiritualnya dengan cepat keluar dari ruang Liontin Giok. Kekuatan Li Longsing meroket, dan seluruh temperamennya tiba-tiba berubah. Jubah di tubuhnya gemerisik, dan rambutnya panjang dan tidak berangin. Aura kuat meremehkan dunia dan menyombongkan rakyat jelata muncul secara spontan. Hancurkan.
Li Longsing menekankan tangannya dengan kuat pada kuali api ilahi 9 naga, mendorong kuali tersebut dan tiba-tiba kuali itu terbang ke langit. Raungan naga mengguncang langit, dan 9 naga api mengelilingi kuali, menghantam jaring hitam. Retakan, jaring hitam itu tiba-tiba terkoyak, dan celah besar muncul. Meskipun kabut hitam bergerak, kecepatan perbaikan jelas tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. "Ayo pergi!" teriak Li Longsing. Sun Peng terbang ke langit, mengikuti di belakangnya, dan bergegas keluar dari celah tersebut. Harta karun suku Tianhai, bernama Hei Luo Tianwang, adalah senjata Tao kelas menengah. Harta karun ini terutama bagus dalam pertahanan, semakin banyak orang, semakin kuat pertahanannya. Dengan upaya bersama dari Li Longsing, Tan Qianqian dan lainnya, mereka akhirnya secara paksa membuka celah dan bergegas keluar. Di atas kepala ada lubang besar. Selama dia terbang keluar dari lubang, dia benar-benar dapat melarikan diri. "Ayo cepat!" Li Longsing berteriak dan terbang ke langit. Sun Peng juga mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara dengan kecepatan penuh. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dia melihat kabut hitam mengepul di seluruh langit, dan garis-garis hitam setebal ibu jari keluar dari jaring langit hitam di bawah, seperti tentakel gurita, dengan cepat melingkari keempat cakar Sun Peng. "Ah, kakek, selamatkan aku!" Sun Peng terus berkibar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari benang hitam itu. Li Longsing segera berhenti terbang dan menukik ke bawah untuk menyelamatkannya. "Semuanya, berkumpullah, pastikan untuk menahan mereka." Ketika pemimpin klan datang, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Pada saat ini, banyak sekali sosok muncul dari jaring hitam. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu putih. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, wajah kurus, dan cahaya menyeramkan dan dingin seperti ular berbisa keluar dari mata segitiga kecilnya. Dia juga baru saja memberi perintah, meminta orang-orang dari suku Tianhai untuk menahan Li Longsing dan yang lainnya dengan segala cara. Mengikuti perintah dari Imam Besar Hei Gula, semua orang dari suku Tianhai mengambil tindakan dengan panik dan maju dengan ganas. Dalam sekejap, kekuatan kabut hitam diaktifkan secara ekstrim. Kabut hitam dalam jumlah besar menyebar dari jaring dan menyelimuti Sun Peng dalam sekejap mata. Tan Qianqian dan yang lainnya berhasil melarikan diri dengan terbang ke langit saat kabut hitam mendekat. "Ah, kakek, tolong aku! Tolong!" Jeritan nyaring Sun Peng terus melewati kabut hitam. "Jangan takut cucu, aku datang." Mata Li Longsing bersinar dingin, dia memegang kuali api ilahi 9 naga yang seperti gunung dan menghancurkannya ke bawah. Boom! Suara kerasnya sungguh mencengangkan, seperti suara benturan di danau yang tenang dengan sebuah batu besar. Kabut hitam di langit bergulung mundur ke kedua sisi. Jeritan melengking keluar, dan gelombang darah yang tak berujung melonjak. Dengan satu pukulan, suku Tianhai menderita banyak korban. Dengan kematian ratusan anggota suku, kekuatan jaring hitam juga tiba-tiba melemah sedikit. Garis hitam tebal yang mengelilingi Sun Peng juga menjadi lebih ilusi. "Cucu, ayo bersama-sama dan menerobos belenggu." Li Longsing tenggelam di depan Sun Peng dan mulai membombardir tali hitam yang diikatkan pada keempat cakarnya. Sun Peng juga mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan api ilahi di tubuhnya dan membakarnya dengan gila-gilaan. Boom! Asap hitam beterbangan. Benang hitam tebal itu putus satu demi satu. "Haha, kakek, aku bebas." Saat benang hitam terakhir putus, Sun Peng melebarkan sayapnya dan melayang ke langit. "Kamu duluan, aku yang memimpin." Li Longsing berteriak, mendorong dengan kedua tangan, dan kuali api ilahi 9 naga menghantam Hei Gula dan orang lain yang mengejar mereka. Bang! Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan kuali api ilahi 9 naga berguling kembali seperti kilat dan menghantam Li Longsing dengan keras. "Ah!" teriak Li Longsing. Tiba-tiba mulutnya terbuka dan mengeluarkan seteguk darah. Saat memutar ulang, matanya membelalak tak percaya. Dia tahu kekuatan Hei Gula dan yang lainnya, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa melukainya secara serius. Tapi apa yang terjadi? Mengapa kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat pesat?
Tepat ketika Li Longsing terkejut dan ragu, sebuah suara seperti gong pecah datang dari belakang kerumunan. Haha, nak, kita bertemu lagi. Begitu dia selesai berbicara, sosok yang dikenalnya muncul dari kerumunan. Itu Hei Hai. Di belakangnya, Hei Wu dan yang lainnya juga muncul satu demi satu. Hei Hai mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menariknya ke arah kekosongan di bawah kakinya. Segera, jaring hitam seukuran telapak tangan jatuh ke telapak tangannya. Masih ada celah kecil di tengah jaringan hitam. Itu adalah tempat yang diledakkan secara paksa oleh Li Longsing dan yang lainnya. Melihat jaring hitam itu pecah, kilatan rasa sakit fisik melintas di mata Hei Hai, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Li Longsing dan berkata dengan tegas, "Nak, pemimpin klan ini masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa kau mampu sehingga kau benar-benar dapat menembus jaring hitam yang terdiri dari hampir 800 orang di klanku." Imam besar Hei Gula maju selangkah dan berkata dengan ekspresi muram, "Pemimpin klan, anak ini juga membunuh ratusan orang dari klan kita, tolong balaskan dendam mereka." Hei Hai mengangguk dengan dingin, "Jangan khawatir, pemimpin klan ini akan membuatnya membayar hutang darahnya hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Li Longsing dan berteriak, "Nak, serahkan artefak Tao Hongzi dengan patuh, dan aku masih bisa menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak, kau akan dipotong-potong menjadi ribuan mayat." Li Longsing mendongak dan tersenyum, "Haha, jika kau ingin membunuhku, itu tergantung apakah kau punya kemampuan." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengirim pesan kepada Tan Qian dan yang lainnya, "Qian, bawa semua orang keluar dari sini dengan cepat." Cepat, wajah cantik Tan Qian berubah, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Li Longsing berkata dengan keras, "Aku baik-baik saja. Saat kamu pergi, aku punya cara untuk keluar dari masalah ini." "Benarkah?" Tan Qian ragu. Li Longsing mengangguk dengan berat, "Kapan aku pernah berbohong padamu? Ayolah, kalian di sini akan mengalihkan perhatianku." Memikirkan metode Li Longsing sebelumnya, Tan Qian ragu-ragu dan mengangguk, "Oke, aku akan melakukannya dulu." Kakek dan yang lainnya pergi dan kembali lagi untuk menjemputmu nanti. Li Longsing menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, bawa saja semua orang pergi, sejauh mungkin." Situasi hari ini sangat kritis, dan Li Longsing tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Jadi dia mengatakan kebohongan putih pada Tan Qian. Dia harap Tan Qian tidak menyalahkannya. Melihat Tan Qian masih di sana, Li Longsing berteriak, "Cepat pergi." "Baiklah, kakak Li, hati-hati." Tan Qian mengertakkan gigi, melambaikan lengan bajunya, menggulung kakeknya, dan Sun Peng lalu pergi. Saat dia pergi, suaranya masih bergema di benak Li Longsing, "Kakak Li, kamu harus kembali dengan selamat. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah hidup sendirian." Li Longsing mendengar itu dan merasakan gelombang di hatinya. Dengan rasa hangat yang kuat, dia berkata dalam hati, "Jangan khawatir Qian, aku pasti akan melakukan yang terbaik." "Haha, kalian sekelompok orang luar sebenarnya hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna yang akan terbang ketika bencana melanda." Hei Hai melihat itu dan tersenyum sinis. Dia tidak keberatan dengan kepergian Tan Qian dan yang lainnya. Selama senjata Tao masih ada pada Li Longsing. Li Longsing mendengus dingin, "Omong kosong apa, apakah kau tidak ingin membunuhku? Ayo." Setelah suaranya jatuh, Li Longsing dengan santai mengarahkan jarinya dan mengklik kuali api ilahi 9 naga. Kuali api ilahi 9 naga segera mengembang dengan suara gemuruh, dan 9 jiwa naga di dalamnya siap bergerak. Mata Hei Hai tertuju pada kuali api ilahi 9 naga, dan jejak keserakahan yang tidak dapat disembunyikan muncul di pupilnya. Dia mendongak dan tertawa, "Haha, nak, alat Tao di tanganmu ini cukup bagus. Meskipun tidak sebagus alat Tao berkualitas tinggi milik Guru Hong, tetapi itu dapat dianggap sebagai harta karun yang dapat menyerang surga. Apakah kau menginginkannya?" Li Longsing bertanya dengan senyum jahat. Hei Hai tertawa dan mengangguk, "Tentu saja, selama aku membunuhmu, semua harta di tubuhmu akan menjadi milikku." Pada saat ini,
Hei Wu tiba-tiba berkata, "Saudara Hei Hai, saya bersedia membantumu, bekerja sama untuk membunuh Li Longxing, syaratnya kamu memberiku senjata Tao di tangannya, bagaimana?" Mata Hei Hai berkilat dan dia mengangguk, "Tidak masalah, ayo bergabung dan kirim dia ke neraka." Bunuh. Melihat Hei Hai dan yang lainnya datang untuk membunuh, Li Longxing menekan kuat kuali api ilahi 9 naga dengan kedua tangannya. Kuali api ilahi 9 naga segera meledak dari langit. Raungan naga mengguncang langit, dan 9 naga api muncul dan menerkam Hei Hai dan Hei Wu. "Kau jangan melebih-lebihkan kemampuanmu," Hei Hai berkata dengan nada menghina. Saat berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke tengah alisnya, berteriak dengan suara rendah, "Kastil Hitam Istana Tao." Desir. Istana Tao besar semi-ilusi muncul, bercampur dengan kekuatan guntur, dan menghantam 9 naga api. Ho, bang bang. Di bawah istana Dao yang menakutkan, 9 naga api runtuh satu demi satu, berubah menjadi gumpalan bunga api dan kembali ke kuali. Kuali api ilahi 9 naga, yang sebesar gunung kecil, juga tampaknya mengalami kerusakan parah dan menyusut tajam. Li Longxing menjepit jarinya dan hendak mengambilnya kembali. Tapi saat ini, Hei Hai tersenyum garang, "Haha, bawakan itu padaku." Suara itu jatuh, dan istana Dao besar di depannya tiba-tiba berakselerasi, menyatu ke dalam kehampaan, dan menghilang. Muncul lagi, kastil hitam istana Dao tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menutupi kuali api ilahi 9 naga. Wow, Li Longxing tiba-tiba memutuskan kontak dengan kuali api ilahi 9 naga, dan seteguk darah muncrat di bawah serangan balasan. "Haha nak, langit dan bumi adalah harta milik mereka yang mampu. Jika kau tidak cukup baik, tentu saja kau tidak memenuhi syarat untuk terus memilikinya." Hei Hai tertawa bangga, mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk ke arah kastil hitam istana Tao di depannya. Seperti harimau ompong yang tidak mampu membuat gelombang. Itu sebabnya Hei Hai memutuskan untuk berselisih dengan Hei Wu. Kuali api ilahi 9 naga sangat kuat, bukankah menyenangkan menyimpannya sendiri? Setelah Hei Wu dan yang lainnya pergi, Hei Hai segera memandang Li Longxing dengan ekspresi jijik, "Nak, sekarang kau tidak membawa senjata Tao, menyerah saja." Li Longxing berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi pria kuat yang sangat dekat dengan alam istana Dao, tidak ada salahnya untuk melarikan diri. Selain itu, misinya telah selesai, dan Tan Qian serta yang lainnya telah pergi dengan selamat. Sayang sekali kuali api ilahi 9 naga jatuh kepada jalang Hei Hai itu. Namun, Li Longxing tidak akan menyerah. Ketika tingkat kultivasinya meningkat di masa depan, belum terlambat untuk kembali dan mengambilnya kembali. "Haha, mau lari? Tidak semudah itu." Hei Hai tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Rem langit di atas Li Longxing tiba-tiba menjadi gelap tajam. Dalam sekejap mata, jaring hitam besar muncul, menutupi langit dan menghalangi matahari, menghalangi jalan keluarnya. Kesenjangan di tengah jaringan hitam sungguh mengejutkan. Li Longxing buru-buru bergerak dan meluncurkan langkah semangat surgawi dengan kecepatan penuh, bersiap untuk pergi melalui celah tersebut. Namun saat ini, asap hitam muncul dari jaring hitam dan berubah menjadi tembok hitam tebal, menghalangi jalannya. Li Longxing hampir tidak punya waktu untuk menghindar dan memukulnya secara langsung. "Haha, nak, kau tidak bisa melarikan diri." Dengan tawa yang mengejutkan langit, Hei Hai segera menyusul lebih dari 700 orang dari suku Tianhai. Semua pemimpin klan berpencar dan mengepung Li Longxing. Ada jaring hitam, dan ada banyak anggota suku Tianhai di segala arah. Tidak ada jalan dari surga ke bumi. Hei Hai maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, "Nak, bagaimana kalau pemimpin suku ini berdiskusi denganmu? Apa yang akan kita diskusikan?" Li Longxing menyipitkan matanya. Hei Hai berkata dengan keras, "Klanku telah menderita kerugian besar untuk merebut harta karun kali ini, dan juga telah kehilangan banyak orang kuat. Kerugiannya tidak sebanding. Bagaimana jika kau bergabung dengan suku Tianhai-ku, dan pemimpin dari klan kami akan memberimu posisi tinggi sebagai wakil ketua klan? Bagaimana? Di dalam dunia rahasia,
Tianhai meskipun sukunya adalah kekuatan super nomor 1, kerugian kali ini terlalu besar. Begitu kekuatan lain bersatu dan memanfaatkan situasi ini, suku Tianhai pasti akan berakhir dengan aib. Karena itu, Hei Hai punya keinginan untuk merekrut. Jika Li Longsing bergabung, suku Tianhai akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kekuatan tempur Li Longsing luar biasa, dan satu-satunya yang berhasil menaklukkannya di sini adalah dirinya sendiri. Li Longsing tersenyum sedikit, jika kau ingin aku bergabung, aku mempunyai beberapa syarat. Oh, katakan padaku, apa syaratnya? 1. Kembalikan kuali api ilahi 9 naga kepadaku, dan 2. Aku ingin artefak Hongzi Dao. Kau, Hei Hai mau tidak mau menjadi sangat marah ketika mendengar itu, dia berkata dengan wajah terdistorsi, "Nak, jangan terlalu tak tahu malu, aku tidak setuju dengan kedua syaratmu. Selain itu, kau harus bersumpah demi jiwamu untuk mengakuiku sebagai tuanmu dan mengikuti perintahku di masa depan." Hongzi Dao senjata itu sangat kuat, dan Hei Hai tidak mungkin menyerahkannya kepada Li Longsing. Bagaimana jika Li Longsing menguasai senjata Tao dan melakukan serangan balik? Dia merekrut Li Longsing untuk memperlakukan Li Longsing sebagai budak dan melayaninya, bukan untuk menimbulkan ancaman besar bagi dirinya sendiri. Li Longsing tertawa, jadi, tidak perlu membicarakannya. Wajah Hei Hai langsung berubah menjadi gelap, kau tidak tahu bagaimana cara menghargai sesuatu. Jika demikian, aku akan membunuhmu. Selama kau mati, Hongzi semua peralatan Tao adalah milikku. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, semuanya, ikut aku dan bunuh orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Desir-desir, sosok-sosok datang dari segala arah. Mata Li Longsing berkilat dingin, dan dia juga berlari keluar seperti kilat. Bum bum bum, bang bang bang, melambaikan tangannya seolah angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Seorang anggota suku Tianhai mati satu demi satu. Aliran darah mengalir dan mayat berserakan di ladang. Membunuh satu sudah cukup untuk mendapatkan harta, membunuh dua sudah cukup untuk mendapatkan harta. Li Longsing berencana menggunakan metode rahasianya sendiri untuk melarikan diri dari tempat ini setelah melancarkan pembunuhan besar-besaran. Meski begitu, harganya terlalu mahal. Kekuatannya juga akan cepat turun ke bawah. Tapi sekarang situasinya kritis, dia tidak lagi terlalu peduli. Kau bajingan, kau mencari kematian. Melihat anggota suku berjatuhan satu demi satu seperti gandum, Hei Hai sangat marah. Mengaum, menyerang dengan marah. Dengan keras, Li Longsing ditampar dengan telapak tangan dari udara dan terbang kembali. Sambil terbang terbalik, dia sekali lagi menamparkan beberapa anggota suku Tianhai hingga tewas. Haha, Pak Tua, kita akan bertemu lagi nanti. Li Longsing tersenyum, mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk ke tengah alisnya. Dia harus menggunakan metode rahasia untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan kemudian melarikan diri dari tempat ini dengan hatinya sendiri. Selama hatinya abadi, dia tidak bisa benar-benar mati. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Hei Hai dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka karena terkejut dan melihat ke kejauhan.